Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, simahum fi wujuhihim min athari sujud, ila akhiril ayah. Atau kama qala aidan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Ya, selamat datang Bapak Kamtibmas, Bapak Bimas Pol, Bapak Haji Ardi Komandan. Izin, ini Kapolsek apa enggak? Bapak Kapolsek. Oh iya, Insya Allah besok jadi Kapolsek. Yang sama kita muliakan hadir juga Bapak Babinsa. Ya, maafin Komandan izin. Ada pasukan coklat, ada pasukan loreng. Mudah-mudahan beliau pada netral. Amin, amin. Yang mulia segenap para guru, para orang tua, para asatidzah, terkhusus yang sama kita hormati dan muliakan Bapak Haji Syarifuddin HM dan guru kami Bapak Ustadz Haji Idris Rosyadi SPDI, guru kami Ustadz Haji Hanafi BA selaku Ketua DKM Masjid Jami Nurul Ikhlas, guru kami Ustadz Haji Nur Ali, Ustadz Haji Romdoni, Bapak Haji Bahrudin Harun Eskom selaku Ketua RW 01, hadir tengah-tengah kita Bapak Ibtu Pramono Kepala Unit Binmas, Bapak Ardi Binamas Pondokarya, Bapak Aris Ekasari Ketua RT 02, Bapak Haji Abdurrahman SE, abang saya Bang Haji Abdul Aziz, keluarga besar Bapak Haji Syarifuddin, Ustadz Haji Marwan, Ketua Majelis Taklim Pengajian Malam Senin, Ketua Majelis Taklim Nurul Ikhlas Ibu Yusri Ade, tim Hadro Ahlul Kisah pimpinan Ustadz Haikal, bapak-bapak, para orang tua, para tokoh masyarakat yang lainnya yang gak kesebut namanya, mohon maaf karena cuma 15 orang yang ditulisin, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Para ibu, bapak, hadirin jamaah yang insya Allah kumpul dan hadir kita pada malam ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 2024 garis goyong 1445H. Berharap pada cinta di hati kepada baginda Nabi, kediaman Bapak Haji Syarifuddin, H.M.
depan Yayasan An-Najiyah RT 002/001 Pondok Karya Pondok Aren Tangerang Selatan. Itu baca diri dah. Mudah-mudahan kumpul dan hadir kita pada malam ini senantiasa diberikan sehat walafiat. Allah kasih panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran, serta dikasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Dan kumpul kita malam ini, kita berharap kumpul lagi nanti di bawah naungan bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semua kita kelak dapat syafaatul uzmah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Para bapak, ibu, hadirin hadirat yang berbahagia, kelupaan calon kita kesebut tadi Bang Haji Muhammad Yusuf ya, tuh dari Partai Keadilan Sejahtera PKS ya Bang ya. Ini orangnya tadi yang sambutan kok, yang tadi sambutan orangnya. Dan malam ini kita hadir kumpul memperingati Maulid. Ya Bu, ya Bu, apaan? Ngomong jokongko. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia paling sempurna. Beliau Rasul dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Maka kalau Allah yang sudah menjadikan beliau contoh, berarti kita umatnya tidak lain ngikutin apa yang dicontoh. Rasulullah itu sosok pemimpin yang luar biasa. Beliau Rasul 13 tahun berdakwah di Mekah, nanemin akidah, nanemin pondasi, nanemin iman. 13 tahun berdakwah di Mekah, beliau Rasul ini tantangannya luar biasa. Beliau Rasul dihina, dibully, dinyinyirin, dikatain, difitnah, diteror, macem-macem fisik, mental diteror. Gak usah pakai ehok Bang, habisin aja, gak usah pakai ehok. Jadi beliau Rasulullah SAW sosok manusia yang dijadikan oleh Allah sebagai contoh. Maka beliau julukannya Basyarun la kal basyari. Masih ada makanannya Bang? Taruh dulu dah, ayo Bang, ngatur dulu dah. Ini enak, orang gak ngiatin gue jadi ngiatin lu. Bosen, masih ada, ayo warin dulu dah. Masih ada, habis dah. Iya. Biar anteng. Beliau Rasul adalah basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawinya sama kok Nabi sama kita. Mana buktinya? Nabi beludah, kita juga beludah. Nabi keringetan, kita juga keringetan. Bener kan? Sama-sama ludah, sama-sama keringet. Bedanya cuma kualitas. Nabi ludahnya jadi obat, keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Kalau kita kan beda, ludah kita bau, keringat kita apalagi. Bener kok? Mana beliau Rasulullah ludahnya jadi obat? Nih ada cerita nih. Ini di Pondok Karya doang nih saya ngomong nih. Sebenarnya cerita ini rahasia. Ini di sini doang nih saya ngomong nih. Bu, Rasulullah ludahnya jadi obat. Pernah satu malam cerita tuh, ketika beliau Rasulullah mau hijrah kok, kan di Mekah Rasulullah dimusuhin. Kafir Quraisy luar biasa tuh, jahatnya Bang. Yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab, sama abu-abu yang lain. Wow, kayak apa terornya Rasulullah. Sahabat nanya, ya Rasul, kapan kita ini hijrah? Kita udah kagak nahan nih, di Mekah udah nggak aman, udah kita hijrah pindah nyok. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, sabar, sabar. Kenapa? Perintah hijrah belum datang.
Setelah perintah hijrah ada, Rasulullah pidato. Apa yang beliau ucapin? Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang, maka kalian siap-siaplah, berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat yang lain nanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Oh belakangan ya Rasul? Iya dong, kalau kita berangkat bareng-bareng, kita nggak bakal aman, kalian nggak bakal selamat. Kenapa? Karena yang dicari saya, target utama yang mau dibunuh saya. Kalau bareng-bareng, kalian nggak aman, nggak bakal selamat. Biarin kau berangkat duluan rame-rame sama teman, ajak semua sahabat. Biarkan saya tetap di Mekah. Mekah bahaya, saya menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mementingkan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Nabi tuh, Nabi mementingin umat. Nabi emang sekarang banyak kan mentingin perutnya doang. Banyak kan begitu, cing. Ya. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung bang, di pagar betis sama Satpol PP. Satpol PP Quraisy. Rombongan Abu Jahal, Abu Lahab tuh anak buahnya luar biasa, intelnya banyak. Pada ngumpet di pojokan. Bu, mau hijrah malam rumah dikepung, di pagar betis, jangankan orang, tikus nggak bisa lolos. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidur di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantep. Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya po Sayyidina Ali. Tuh anak muda soleh begitu, anak muda pinter mah enggak begitulah. Kalau anak muda pinter, Ali ganti tempat tidur gue ya, ntar yang mau dibunuh lu. Jangan saya Rasul, Abu Bakar aja tuan. Itu kalau bocah pinter. Sayyidina Ali tidur di situ, Sayyidina Abu Bakar nemenin Nabi po keluar rumah hijrah ke Madinah. Pas mau lewat pintu belakang, ketahuan mau rombongan orang kafir, dikejar-kejar Nabi, dikoyok-koyok, dipepet terus Rasulullah sampai kilometer 50. Udah ada Pak? Belum ya? Oh iya, ini lagi kelompokan aja ceritanya. Nabi dikejar-kejar, dipepet-pepet terus. Nabi mampir di rest area. Oh belum ada. Ada rest areanya namanya Gua Thur. Nabi masuk ke Gua Thur, di-stop sama Sayyidina Abu Bakar. Ya Rasul, jangan masuk dulu dah. Emang apa? Saya duluan yang masuk. Saya mau bersih-bersih, takut ada binatang. Ntar Rasulullah, apa-apa. Bener bang, Sayyidina Abu Bakar masuk duluan, bersih-bersih di dalam gua. Lagi coker-coker, lagi korek-korek. Tangannya dihantuk kala jengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kala jengking Arab. Beda sama kalau jengking Pondok Karya. Arab, apa sih yang gak gede? Enggak. Sakit, bengkak kok tangannya, mukanya pucat. Diem Sayyidina Abu Bakar, enggak ngomong. Nabi negor, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya enggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya enggak sedih. Tapi ngapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak, cuman tangan ini. Ngapa tangan? Dihantuk kala jengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong. Komen. Rasulullah ambil tangan Sayyidina Abu Bakar kok, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Tuh, ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Loh, mikirin bengkak. Basyarun lakal basyari, ludahnya sama, cuma kualitasnya beda sama kita. Ya po. Keringatnya juga sama, kualitasnya beda. Nabi keringatnya bawa minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah, nyerosot. Lain sama kita, laler nemplok di badan kita, nyarang, bau. Maka Siti Aisyah istri beliau, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin sama Siti Aisyah. Habis silap diciumin, habis silap dicium.
Makanya ibu kalau pengen bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana kok, apalagi habis macul, buah ya. Empok tarik aja tuh lagi gobiosnya tuh, lo sini bang, minyak misik bang, rasain kok, mau perengus lah. Beda, bener bu. Ini beliau Rasul. Supaya apa kita bikin maulid? Biar ada kecintaan kita ke Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah sebagai contoh buat kita, uswah buat kita, maka kemuliaan akhlaknya tertulis. Tadi Ustadz Iqbal tuh, Ustadz Haikal udah rombongan pakai hadroh, dibaca Poturawi, itu kan sejarah daripada perjalanan Rasulullah, kemuliaan akhlaknya. Makanya Al-Imam Syekh Ja'far Al-Bazadi mengutip dalam salah satu kutipan beliau apa? Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wa tawadu. Ada kan dirawi? Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Nabi orangnya sangat tawadu. Apa itu tawadu? Rendah hati, enggak sombong. Nabi orangnya maluan. Mana buktinya? Pernah satu hari naik ke atas Ka'bah Rasulullah, dandanin Ka'bah, rusak, angin kenceng, niup gamis Rasulullah, kesingkap itu gamisnya bu, kelihatan orang dari bawah. Nabi langsung turun, mukanya pucat. Kenapa? Malu, betisnya kelihatan orang dari bawah. Tibang betis kelihatan malu tuh kok. Tibang betis. Udah sekarang kan urat malu udah banyak yang putus. Nenek udah tua bilang roknya kotor mio pakai celana wahai kencang. Kira kenal pot racing kulit ketiup angin aja. Ibu tuh bersih banget. Oleh lah. Kalau dia, tuh jangan hati orang diketok-ketok sama dia. Komen jangan ya paling bocah no, jangan hatro berisik banget. Jadi ya namanya juga bocah kok. Yang begitu dah emang. Bocah kan bukan orang. Kemarin saya telepon panitia, Ustaz acara udah mulai tadi belum mulai kok guru. Oh, orang udah banyak itu. Belum kok Ustaz, baru bocah doang. Tuh. Berarti kan bocah bukan orang. Ya Allah. Nabi pemalu bu, syadidal haya'i wa tawadu, rendah hati, enggak sombong. Padahal pangkatnya Rasulullah bu tinggi banget bang. Nabi Rasulullah Nabi Muhammad pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi. Pangkatnya lebih tinggi dari 313 rasul. Gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Rasulullah dijamin oleh Allah masuk surga, dihindarkan dari api neraka. Dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap, ditipek, digebek, udah kagak ada. Tapi Nabi pangkatnya tinggi, kagak sombong. Kita kadang-kadang aneh pangkat, baru tiba jadi bini RT, belagu banget. Ada RT. Bukan RT sini, bukan RT sini. Sono di luar negeri. Anak abah dua anak bukan ya mana kagak diamplopin pulang sama babanya. Itu lagi kelempangan aja contohnya bang. Kan saya bilang bukan RT sini, soalnya di luar negeri bah, itu luarnya lagi dah. Kata Bu RT kok ngimpi apaan malam ini ya. Ya Allah, kita pangkat baru kaya di kita jadi belagu, bener kan? Kebanyakan begitu, mentang-mentang duit banyak, jalan dipanggil nggak nengok. Sombong banget ya po. Mentang-mentang duit banyak, jalan nggak nginjek tanah. Kuntilanak kali. Lah kita apa yang mau disombongin sih bang? Apa yang mau disombongin, bener kan? Nah, kita lahir ke dunia emang bawa apaan? Lah kagak bawa apa-apa. Lahir ke dunia dalam keadaan telanjang, dibantuin sama orang kita lahir ke dunia, ya po. Nama yang kita punya nih dikasih sama orang, pangkat yang kita punya dibagi sama orang, baju dipakai nama orang, titel dipakai nama orang, bener kan? Apa yang mesti kita sombongin? Jangan sombong dong. Wala tamshi fil ardi maroha. Jangan kau berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Apa yang kita sombongin? Maka disindir sama kau ngaji Roma Irama.
Dalam lirik lagunya ada tuh, bukankah engkau dilahirkan telanjang tanpa sehelai benang. Ada kan lagunya? Ada. Kemudian berkat rahmatnya Tuhan, kau bisa jadi orang tak malukah, tak sadarkah kau kira dirimu siapa? Mau ngaji oma hebat banget Pak. Jangan mentang-mentang kuasa menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Ngaji oma. Tidakkah kau perhatikan dari apakah dulu dirimu dijadikan? Dari tetes air hina kau diciptakan, lalu engkau disempurnakan. Itu kesombongan, kan begitu lagunya. Itu keangkuhan, tak pantas kau sandang sebagai seorang insan yang tiada daya tanpa kehendak Tuhan. Saya maaf kok, itu jelas setetes air hina. Volume ke-12 soneta. Ada sebujur bangkai, ada Quran dan Koran, setetes air hina, dan citra cinta. Buka di YouTube. Enggak cayaan kok. Saya kan Porsa, fans of Roma and Soneta. Nabi disindir sama Nabi ngajarin nggak begitu, nggak sombong. Anggota tubuh kita bang, yang paling terhormat kan kepala. Nih paling terhormat pala. Kepala, orang kalau nggak ada kepalanya bukan orang. Bener kan ya? Kepala kita anggota tubuh paling terhormat. Bercanda sama temen dikeplak, marah. Lu jangan main pala dong kalau bercanda. Bener bu? Pala kita anggota tubuh paling terhormat. Makanya kita kalau bikin KTP di kelurahan yang dipoto kepala. Ada orang foto karya, KTP-nya gambar dengkul. Agak ada. Kenapa? Kepala anggota tubuh paling terhormat. Tapi ketika sholat dalam sujud, lihat ibu, kepala kita bang sama rendahnya dengan kaki. Bahkan kepala kita lebih rendah dari pantat kita lagi sujud. Tinggian pantat. Ternyata nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Apa yang mesti kita sombongin? Nabi orangnya nggak sombong tuh, bener kan? Tentang kaya, orang disebut kaya kan ada yang miskin. Yang sembarangan dong, nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Makanya kalau orang kaya duitnya banyak, kalau pelit-pelit sama orang miskin, biarin bu, duitnya habis dimakan ntar sama dokter semua. Nah bulat, liver, jantung, stroke, lama, nangkrak aja, mati kagak, hidup kagak. Pelit, medit, koret, buntut kasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah itu kok. Nyeduh kopi, ampasnya dia jemur lagi. Saking pelitnya tuh orang. Jangan pelit, bener bang. Iya, semua udah diatur. Kaya miskin udah aturan. Emang Allah yang punya mau, biar supaya kelihatan tanda keadilan Allah. Memang sudah diatur dalam hidup ini. Semua berbeda. Tuh, ada yang sedang, ada yang miskin, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar, berjalan. Kalau semuanya konglomerat, tak akan ada pembangunan. Nah, begitu kata Kong Haji Omar. Setel dah. Bener bu? Iya, Nabi pangkat tinggi enggak sombong, dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, mana marah, nggak dibalas sama Rasulullah. Tuh akhlaknya Nabi. Pernah satu hari Nabi lagi jalan kok berduaan, lagi weekend bersama Siti Aisyah, gandengan mesra jalan beliau. Ada orang kafir usil, mulutnya lemes banget, beri salam kok beda. Salamnya kan kalau kita assalamu alaika, dia mah lain. Assamu alaika. Samun artinya racun. Assamu alaika ya Muhammad. Diterjemahin mampus lu Muhammad. Nabi dikata mampus kok. Marah kagak bang. Yang marah Siti Aisyah, istri beliau yang marah. Dibalikin tuh orang sama Siti Aisyah. Assamu alaika wa laknatullahi wa adabu. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu.
Tuh perempuan tuh. Saya tahu aja bang. Dikasih satu ngulangin 3. Kebanyakan dia. Makanya kalau ngomong perempuan, diam aja deh bang, ngalah aja tuh. Laki begitu, laki di rumah mulu, dia ngoceh. Di rumah mulu lu bang lu. Ngayap sama nyari kemana kek lu ngayap sama nyari duit di rumah lu ngembrek. Laki udah di keluar rumah nih kagak pulang-pulang, ngayap lu, kerjaan lu kayak bocah lu bang. Tuh serba salah kita orang laki. Kalau salah masih bisa minta maaf, kalau serba salah miring salah, tengkurap salah. Makanya bini kalau dia mau masuk surga bang, biarin dia jalan duluan ke surga. Kalau kita duluan ntar dia marah. Kagak ngajak-ngajak apa-apa, kalau makan di luar kagak ngajak-ngajak, makan enak ngajak-ngajak, kok jangan tinggal aja lo tuh. Makanya kalau dia mau mati aja duluan. Takutnya kita bang kalau jalan duluan dia menyusul, kagak ngajak-ngajak, salah lagi kita. Dulu kan orang tua dulu nggak begitu ting, asal dulu nih babe tuh kalau lagi marah banyak nih, gua tabok lu, iya bang. Marah maafin tuh, emak zaman dulu tuh, lebihnya sekarang lain. Gua tabok lu, matiin aja bang. Tangguh lu tabok mati nih, matiin, ambil pisau, bunuh aja bunuh. Gua tahu kalau gua mati, lu kawin lagi, matiin aja. Tuh perempuan sekarang enggak. Baba mah enak. Berapa kuota? Nanya doang enggak. Oh satu. Iya emang satu aja bang. Bawa berapa? Satu aja bang. Saya juga satu bang. Jadi sama-sama satu. Bini najong dah. Ini ngomongin apaan lu kok? Ngomongin satu rentan banget bang sekarang. Sensitif banget ngomongin nomor mak. Rentan mbak ngomong jam dari kata kampanye ini ada bagus. Jangan ngomongin gituan mbak ya. Yang penting tadi baba satu kan ya tadi. Bu, Nabi po dikata begitu Siti Aisyah, marah banget. Rasulullah balas kagak. Pegang tangan Siti Aisyah, apa kata Rasulullah? Mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang. Nabi itu kalau kita dikata begitu cukup balikin aja, wa'alaika, begitu juga udah bagus. Assalamualaikum ya Muhammad, wa'alaika, mampus lu Muhammad, lu juga, itu artinya. Enggak balas Nabi kok dikatain aja enggak marah, enggak. Lagi mau ke masjid kan diludahin Nabi. Tahu sendiri ceritanya po, dari atas rumah cow. Ya Allah bang diludahin, senyum Rasulullah ngelihat di atas, ya Allah diludahin. Besok lewat lagi diludahin lagi, senyum lagi. Ketiga harinya masih lewat di situ, diludahin lagi, senyum Rasulullah. Keempat harinya lewat kagak diludahin cing. Nabi bertengah tengok di pinggiran gang masjid. Sahabat nanya, ya Rasul, nyari siapa sih? Enggak nyari siapa-siapa. Saya lewat sini biasanya udah ada langganan. Kok sekarang langganan saya nggak ada ya? Langganan apa ya Rasul? Diludahin. Oh, si Fulan itu ya Rasul yang ludahin. Kemana orangnya? Sakit ya Rasul. Sakit apa? Saya nggak tahu, kena COVID kali. Panas dingin meriang kok gigil tuh orang yang ludahin. Nabi buru-buru pulang ngambil makanan, berangkat langsung menuju ke rumah orang yang sakit. Sampai depan pintu rumah yang sakit, Assalamualaikum. Rasulullah memberi salam. Yang lagi sakit mah di atas balai kok kekurung, lagi ngerinting aja dia. Habis vaksin kali. Nggak ASEAN kena Sinovac. Rasulullah memberi salam, Assalamualaikum. Siapa di luar? Saya ini. Siapa? Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah, langganan ente.
Pas kata langganan kaget po, langsung Nabi masuk, yang sakit duduk di hadapan Rasulullah, ngomong di situ apa yang diucapkan orang yang sakit itu. Sodakta ya Muhammad, engkau benar Muhammad, tiap hari engkau aku sakitin, tiap hari engkau aku ludahin, sekarang aku sakit, satu pun teman belum ada yang jenguk, padahal teman koalisi saya banyak. Masuk nih barang. Sekarang saksikan Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammad Rasulullah. Masuk Islam lantaran akhlak. Masya Allah po, Nabi. Kalau model kita diludahin begitu, saya urusannya lu pakai ngeludahin gua, kita pleter, main nyampe kemana lu kata oyok-oyok. Bener bang? Beda Nabi dikatain gak marah, diludahin kagak balas. Lagi ceramah di Taif dilemparin kotoran onta bang. Nabi lagi ceramah ditimpukin matai onta, berdarah jidatnya, ditimpukin pakai batu, berdarah jidat Rasulullah. Marah? Enggak. Yang marah malaikat Jibril, kagak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Datang malaikat Jibril ngasih tawaran. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau gunung Uhud gua tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin, gua tibanin ini Jabal Uhud? Jangan Jibril, jangan. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita. Emang apa nggak mau? Jangan dong Jibril, saya kan dakwah jangka panjang Jibril. Kalau emang ini saya ceramain gak beriman, ntar saya tungguin anaknya, siapa tahu anaknya beriman Jibril. Jibril kesel, anak bagaimana bapak Muhammad? Biasanya bapak kalong, anak kampret. Nah, kalau bapaknya nyolong, anaknya nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya, pasti kafir lagi tuh bocah, tibarin aja. Jangan Jibril, kalau anaknya nggak beriman, saya tungguin cucunya. Sabarnya luar biasa. Sekarang mau apa kamu? Izinkan saya Jibril, saya mau doain yang nimpukin. Didoain po, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, kasih petunjuk, kasih hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Po, Nabi nggak nemu model begitu. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Betawi dilawan. Nah, lu gelar gua gulung, lu jual gue borong, begitu kalau Betawi, bener kan? Ya iya, kalau saya model begitu, umpama nih ini kan direkam nih, streaming nih, umpama nih bang nih, jadi potong video gue ntar diedit lagi nih, umpama Tile lagi ceramah, umpama lagi ceramah terus ditimpukin pakai batu, berdarah jidat saya, datang malaikat Jibril ngasih tawaran, umpama ini ya, Tile, bagaimana Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut? Gue tibanin buat orang yang nimpukin lu. Apa kata saya? Sikat Jibril, wah ngampusin semua. Surat begitu. Itu kalau saya bang, itu kalau saya. Ilok malaikat Jibril datang sama saya. Ya Allah, Rasulullah luar biasa bu. Fisiknya diteror, di mentalnya diteror, enggak balas, enggak marah. Ini sosok pemimpin yang enggak pernah marahan, enggak pernah emosian, enggak pernah emosian, enggak dikatain, enggak marah, dia mah dihina, dibully, dinyinyirin, nih kok difitnah nih, kok difitnah korupsi formula E, enggak marah dia, enggak marah itu. Enggak marah dia, enggak marah, enggak dibalas, dikatain macam-macam, dijegal macam-macam, enggak boleh, izinnya kagak banyak bang, lamanya bang di mana-mana izinnya dicabut, dijegal macam, lagi mau diskusi habis bang, digembok, enggak marah dia, enggak balas, dibalas dengan senyuman. Masya Allah luar biasa. Gua lagi ngomong sama siapa ini? Nabi nggak marah, dihina, dibully, dinyinyirin, nggak marah. Syadidal haya wa tawadu, rendah hati. Apalagi kemuliaan Rasulullah. Baca lagi di rawi, wa yuhibbul fuqara wal masakina wa yajlisu ma'hum
wa ya'udu mardahum. Beliau Rasul orangnya demen, cinta sama fakir miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi Bang, sama orang miskin demen. Makanya kita kalau dikatain orang miskin, dibilang miskin, biarin, nggak ngapa-ngapa. Yang penting Nabi demen sama kita. Nabi sampai berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Itu doanya Nabi. Ini doa yang gak pernah kita baca. Pernah Bapak baca doa begitu? Kita mau gak pakai doa begitu, mau keturunan Bang, susah. Engkong miskin, Bapak miskin, jatuh di anak kebelangsak pisan. Udah kelengket banget miskin sama kita. Bener Bang? Nabi aja demen sama orang miskin. Makanya jangan macem-macem. Jeritan batin orang miskin didengar oleh Allah, doanya mengguncang aras, macem-macem. Jangan macem-macem. Ini kadang-kadang dapat sumbangan, saya enak banget kok, singgung saya pernah ngerasain, dia enak kok jadi orang susah. Emak 13 anaknya. Bener Mbak, ini bukanlah cerita, aku bohong, tapi 13 emak. Kok zaman itu ya Allah kayak apa? Anak 13, nasi sepiring. Bingung kita makan berebut, ya Allah ngenes kalau diceritain kok. Tapi emak, Masya Allah, itu emak saya kreatif. Dia cari daun mengkudu. Daun mengkudu diirisin sama dia sampai 3 bakul Bu. Akhirnya tuh nasi keuruk sama mengkudu. Makan berebut cetong banget kok. Hidup sampai sekarang, alhamdulillah. Masuk hijau, keluar hijau. Gak enak. Anak 13, subur banget. Orang tua dulu mak setahun atuh, bro, gampang banget. Kagak ada pakai bidan, kok kayak kucing beranaknya. Itu kata emak belum yang keguguran, banyakan lagi. Masya Allah 13, emak. Bapak pulang dari sawah, kolornya basah digantungin depan pintu. Itu emak lewat, ketetesan, gunting tuh emak. Ketetesan air doang. Saking suburnya emak tuh. 13 emak. 13 kok. Ya Allah, sekarang tinggal 5 saudara saya. Iya, karena lagi makan berebut, ada yang keinjek mati atuh. Ada yang selakabat makan pelolodan mati atuh. Tinggal 5 sekarang. Nggak enak jadi orang miskin dihina kok. Emak punya telur cuma 2 biji, telur ayam di tarangan 2 biji di dadar sama emak sampai tipis banget. Pas kita makan kagak berasa telur kok, berasa minyak doang di bibir. Ya Allah, enak rasanya di orang susah. Deh, boro-boro makan daging, Mbak. Harapin kalau ada yang mati doang makan daging. Asal ada yang mati girang gitu. Di kampung emak sekeluarga udah tau ngikut tahlil sana sama baba lu no. Ikut tahlilan kita, dikasih besek atuh dalamnya ada nasi sama daging sekepel kok. Itu daging dipegang sama emak. Jangan berebut, sini emak yang ngatur ya. Lu yang gede ngalah, duduk dipocelin sama dia pok nih buat lo sejuring ya Allah, dipocelin pok. Kita makan nggak berasa daging, berasa kecap doang. Sampai segitunya, pernah sampai 4 bulan nggak makan daging, nggak ada yang mati. Adik saya pakai nanya, Mbak emang nggak ada yang mati apa? Entar bapak entar reneng sore-sorean tuh kata bapak begitu. Alhamdulillah kok bapak manjur mulutnya orang tua. Pasti maghrib diumumin di musola, marbot ketiban beduk di masjid. Mati tahlil lagi nih. Ya Allah, kasih sumbangan aja udah nih Bu, beras, ayo bapak ibu nih beras gitu. Jangan pakai ngomong nih raskin kesinggung saya. Raskin itu kan singkatan, beras orang miskin. Kayak kita dihina banget kok. Orang kaya makan raskin, itu nggak pantas. Orang kaya beda dong berasnya, raskai. Iyalah. Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin. Sampai Rasulullah nyuruh kita, idza da'atul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Nabi demen sama orang miskin.
Maka diundang sama orang miskin, buru-buru datang. Kita kadang-kadang masih banyak bang, kebalik kita yang orang kaya yang undang keburu-buru. Banyak kan begitu masih di kampung begitu. Ada orang kaya mati nih, mimpin tahlil tuh Ustaz nggak kelar-kelar sampai 1000. Banyak banget, aki-aki mengelentuk. Gila orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar, lah kelar ya. Ini bikin orang nyerekan besekat orang negeri doang bihun. Ya Allah, Nabi demen sama orang miskin, cinta sama orang miskin, insya Allah. Makanya akhlaknya Rasulullah, kemuliaan akhlaknya. Apalagi dibaca lagi di rawi, wa yamshi ma'al armalah. Rasulullah salah satu adab akhlak beliau tuh Rasul bu kalau jalan bareng sama janda-janda tua, nenek berarti. Nabi kalau jalan bareng sama nenek di belakang kok ngiringin jalan tuh. Bukan berarti mau ngeliat bokongnya janda. Dan nenek apa dilihat? Maka legging aja depan kendor, belakang kendor. Ya Allah, Nabi kalau jalan bareng sama nenek kok di belakang ngiringin. Kenapa di belakang? Khawatir abang empok kalau nenek-nenek jatuh kelihatan sama Rasulullah, langsung ditolongin. Itu tujuannya. Anak muda sekarang kan lain. Banyak kan begitu kok, jalan bareng sama aki-aki ditinggal. Apa dibilang lelet buat aki-aki ya? Aki-aki nyemplung juga gak tahu di belakang. Maka salah satu kemuliaan adab akhlak Rasulullah, diutus ke muka bumi nyempurnain akhlak. Maka ini maulid malam ini, ayo perbaiki akhlak kita. Akhlak kepada siapa? Pertama berakhlak kepada Allah. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kita. Kita masuk bulan baru, tahun baru, harus semuanya baru. Perbaiki iman, akidah, agama kita biar mantep, ibadah biar ditingkatin lagi. Ini kelar maulid biar jangan males-malesan, ikutin ajaran dan anjuran Rasulullah sedikit demi sedikit. Nabi ngajari kita kumpul di pengajian, kumpul supaya apa sih po? Kita ngaji biar dapat ilmu bang. Kalau ilmu dapat kita terapin dalam ibadah. Kalau ibadah pakai ilmu, insya Allah standar fikihnya, syarat rukunnya kita jalanin sah. Kalau sah berarti ibadah kita diterima, bener kan? Ibadah ada ilmunya, makanya ngaji. Kalau kita ngaji nggak ada ruginya kok. Jangan pakai kita malu-malu ngaji, jangan. Tad malu banget pengen gabung ngaji, malu banget lah ngaji malu. Emang juga kagak bisa supaya ngaji pelan-pelan. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Karena kita ngaji nggak ada batasan waktunya. Dari mulai di bedong sampai di bedong lagi kita ngaji. Kalau udah dibedong lagi, siapa yang bedong? Amil udah, asal bujur ngalor juga habis. Bener Bo? Bo kita ngaji, biarin. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Ngomongin luangnya waktu, kita orang sibuk semua. Tad pengen ngaji, saya gabung sama emak-emak, repot banget. Po ngomongin repot, siapa juga repot. Ayo udah kita pikir-pikir, dari muda kerja repot, udah punya anak ngurusin anak repot, udah punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Mumpung masih sehat ada kesempatan ngajilah po bang. Ntar nungguin tua-tuaan. Lah ngaji nungguin tua-tuaan. Kalau ngaji udah tua, kuping ada budek, mata kurang awas. Tahu sendiri sekarang po, unil 35-40 umur udah pada berubah, udah banyak banget gejalanya udah. Kenapa? Karena emang udah disinggung sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakislu fil khalqi afala yaqilu. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Sekarang udah kerasa, mata udah mulai nggak awas kok, udah lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur, ya kan? Kadang ngomong udah ngelantur, makan cuma bisa membubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Serem. Nih kita semua nih dibatasin waktu. Sekarang apalagi umur, emang orang dulu umurnya panjang-panjang 100 tahun, engkong saya matinya aja 115 kok umurnya. Orang dulu
dulu, sekarang jarangnya nyampe segitu dah, jarang dah. Sekarang 35 aja udah banyak kena gula. Saya punya teman adik kelas jauh kok 35, umurnya udah stroke. Ya Allah, stroke kan penyakit berat, segerobak aja berat apalagi stroke. Makanya jangan macam-macam. Udah banyak kita godaan, tantangannya, yang menghalangannya udah banyak banget kita ngaji. Makanya jangan kecil hati, jangan pesimis, jangan dengerin omongan orang. Ada aja yang ngomong itu provokator. Banyak bang yang ngomong, ada aja tuh provokator ngomong. Saya heran ya sama ibu-ibu zaman sekarang, kok demen banget sama pengajian. Ih najong banget, lu kagak ngaji, amit-amit. Ya bu, jangan didengerin tuh omongan mak lampir, jangan didengerin. Orang ngaji nggak ada batas waktunya. Saya bukan nyuruh bapak ibu semua ngajak. Kalau kita ngajak berarti bareng-bareng. Kalau bareng-bareng pinter kan enak, bareng-bareng jadi orang soleh enak, bareng-bareng ke surga sama guru kita kan enak. Yang punya guru nanti bakal kumpul sama gurunya di akhirat kok. Almar'u ma'aman ahabba, kita dikumpulkan bersama orang yang kita demen. Di dunia kita demen sama guru kita, dan di akhirat kumpul bareng sama guru-guru kita kan enak. Yang punya guru kumpul sama gurunya di akhirat. Yang kagak punya guru mau kumpul sama siapa di sana? Bener kan? Nih kita ngaji, duduk di pengajian nggak lama, paling lama buat 2 jam kita ngaji. Apalagi emak-emak kalau ngaji bang, jam 1 tengah hari uang udah nyampe. Ya Allah, listrik dinyalain tuh, mic dia colok, ampli hidupin, dipanggilin temennya tuh emak-emak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ini hari pengajian ya. Rodia, Romela, Saroh, ngaji roh. Kumpul sini lo, jangan di rumah aja. Dia panggilin teman-temannya. Sayang tuh emak-emak sama temennya, sambil nungguin temannya datang ya selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi adinul lana wal aqulana. Assalamualaikum. Salam, lu nyampe gitu duduk sama ya. Wal adlu lana wal kullu lana adinul lana. Assalamualaikum. Empok haji gelar hambal po bagus aja di situ. Wal adlu lana, berhenti dia. Kedengeran banget speaker. Itu kalau adinul lana itu selawat itu kan kalau di Mesir buat yel-yel tentara itu bu. Mau semangat nggak begitu bacanya, adinul lana wal aqulana wal adlu lana wal kullu lana adinul. Semangat perangnya. Lah pindah ke Indonesia lain, adinul lana wal aqulana. Nenek dibawa kipas angin kelakar hari-hari. Semangat lah. Jangan kalah kita. Orang Arab tuh kalau lagi ngambil mikot nih mau bikin umroh, wah talbiyahnya kencang banget. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Semangat ibadahnya. Lah pindah ke Indonesia lain versinya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Maafin gue Ji ya. Innal hamda, doain gue Ji biar gue sehat insya Allah. Iya Pak, maafin dulu. Tenang. Masya Allah kok nggak ada ruginya kita menuntut ilmu. Datang doang kita ke majelis taklim, jalan dari rumah menuju ke pengajian, menuju ke majelis taklim, dicatat langkah kita jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan menuju surga. Makanya kita ngaji majelis taklim, duduk kita di situ. Mau bisa apa kagak, ikutin ustazah kita. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustaz, saya nggak bisa baca kitab, bawa. Orang ngikutin guru kebet, kita kebet. Enggak bakal sengsara ngikutin guru. Guru tutup lah tutup. Masa guru udah tutup kita masih kebet aja. Temen nyolek, cing halaman berapa? Boleh kebet doang. Lu nanya gua. Begitu doang tuh niat kok kita ngaji, dosa kita diangkat, pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pernah kita nyolatin 1000 jenazah? Ribet kok. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah sholat 1000 rakaat?
Mau pernah sembahyang ribet po, terawih aja nggak jadwal imam. Ngaku aja yang tempel kan di musola di masjid bilang imamnya dia nih malam ini terawih nih ya, lama nih dia kalau pindah kita terawih, apalagi yang 1000 tuh pahalanya gede banget. Kita ngaji dicatat pahalanya sama seperti menjenguk orang 1000 orang sakit pahalanya po. Pernah kita menjenguk orang sakit sampai 1000, mau nggak pakai modal ya. Nengokin orang sakit pakai modal lah, minimal jeruk 2 kilo, datang doang ke rumah sakit nengokin gak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus ditanya, apa yang lu rasa Ji? Ya sakit nyaut, gak ada yang gue rasa-rasa. Lo ngapa? Lu kemarin gak bawa apa-apa. Coba lu gue rasa ada asemnya, ada manisnya, PA juga. Gede kok pahalanya. Dosa-dosa kita dirontogin, diusap, dihapus, ditipek, digebeng. Raba dada kita masing-masing bang. Ini kan kita muhasabah nih awal tahun baru, bener kan? Iya, raba darah kita. Semua kita orang pendosa kok. Termasuk yang ngomong sama dosanya banyak. Apalagi tukang ngomong, salahnya di omongan. Makanya saya kalau diomongin orang biasa, gue diomongin, wajar diomongin. Emang gue tukang ngomong. Sadar. Ini dengan ngaji begini dirontogin cing, diusap. Sama orang tua, mau saudara, sama teman tetangga, emang kagak ada lah. Pasti aja yang kecil-kecil dirontogin. Dosa sama laki apalagi yang sabar-kabar, yang belaga-belaga budeg kok. Dosa sama laki, berangkat ngaji laki diperintah, gue ngaji dulu bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada model begitu, lemes banget mulut, kagak minta tolong, kagak apa, ngaji gue pengen ngaji bang, lu angkatin ntar ya, bilang 2 kali dulu. Laki-laki tidur jam bangunin salah, bangun bang, lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam, kan salah itu gini. Orang empuk aja yang melek niat jam. Laki-laki merem, bangun bang, lihat no jam berapa udah. Lah laki-laki merem, laki diomelin kerja lu tidur mulu bang. Lakinya nyaut, bagus tidur aja kerja. Yang kagak-kagak aja po, salah lu. Ini hari baru bangun bang, habis no rezeki lu dipatok ayam. Lakinya nyaut, emang ayam gue yang panin. Salah itu po ngomong. Tapi jangan malas kita bang, biar saya kagak pada diomelin sama bini, jangan malas. Sebelum ada kejadian mana po, serem bang ngeri nih. Mana saya dikirimin di grup WA, ada bapak-bapak lagi tidur, palanya digede sama bininya. Pakai martel, sampai pecah, bocor. Gara-gara tibang ngasih uang belanja itu sedikit po kurang. Bininya kesel banget. Makanya kita yang sering ngasih uang belanja kurang nih, sesarannya nih kok bang, bilangin tidur pakai helm. Ngeri. Iya, paling anak kita nyaut, mak bapak ngapa sih tidur pakai helm? Ngigo kali, ngigo ngegrab. Ya Allah, dosa kesalahan kita diusekin kalau kita ngaji. Alhamdulillah. Pahalanya gede, silaturahimnya nyambung. Ini kita ngaji begini silaturahim umur panjang jadinya po. Makanya orang dulu kenapa sih umurnya panjang? Salah satunya silaturahimnya getol. Makanya engkong saya baba tuh waktu masih hidupnya, ya Allah, itu ingat banget dulu masih kecil kita asal malam takbiran dia pesan udah mat, sin, roh, ji, kumpul besok habis mekin. Anak kan dibilangin semua, ngapain mbak? Ntar habis mekin kumpul di rumah kita lebaran. Sudah lu banyak batu no. Di Tangerang Tangsel itu Pondok Cabe katanya udah kumpul kok, ya Allah. Habis mainin anak brero di rumah, emak bapak kita nih ngiringin tuh di belakang mau berangkat lebaran silaturahim, emak bapak kita belakang ngiringin nenteng tenong. Orang dulu buat tenong hanya bawa haji tuh dodol isinya. Bapak kita keren pakai jas, man juga kepake kita taruh di pundak, jalan kaki gerah. Celananya aja gulung dan dengkul becek, sendal lilinya aja tenteng blok. Berangkat pagi pulang sampai sore kok kenal semua sama saudara, jalan kaki yang jauh disapa semua. Makanya orang tua dulu nggak ada yang kehilangan obor, sama saudara kenal semua, umurnya rada panjang. Sekarang umur kita rada pendek bang, lebaran jarang datang kita. Jangan kan yang jauh depan rumah aja setontonan agak enggak lebaran. Ngapain lu lebaran sama dia, nggak boleh gede sama dia sih. Makanya umur ada pendek, silaturahim kurang.
Pakai kadang-kadang apalagi sekarang udah zaman modern ada HP, gue lah pakai kata-kata mutiara ngirim Idul Fitri, gue lah di saat tangan tak bisa berjabat, di saat kaki tak bisa melangkah, di saat lisan tak bisa bicara. Berarti kan setruk itu dia. Pakai kata-kata mutiara begitu. Di hari nan Fitri ini kami sekeluarga mohon maaf lahir batin. Kata-katanya po, tangan gak bisa berjabat, ayo dah, lidah gak bisa berucap, kan kaki gak bisa melangkah, berarti setruk. Ya Allah, udah bang, jangan datang, yang begitu didatengin. Masya Allah, makanya kita kepengen silaturahim kita nyambung. Orang yang rajin silaturahim ngaji begini umur panjang, rezeki murah. Ama mati rada jauh bang. Bener dah. Padahal udah ada catatannya sama Israel, ada catatannya, ada catatan tanggal 9 Januari 2024 hari Selasa malam Rebo saya mau berangkat ke Pondok Karya, Pondok Aren, Tangsel. Ngapain lu ke sono? Kata Allah nih, Israel ditanya mau nyambut nyawa orang sono ya Rob. Pegang ada, saya pegang. Ya udah lo berangkat sono lo. Hati-hati saya cabut. Berangkat kemari Israel nih ke depan Yayasan An-Najiyah. Pas mau dicabut orangnya nggak ada di rumah. Israel laporan, ya Rob orangnya nggak ada, saya cabut. Kemana? Tetangganya ngomong katanya lagi pergi mulik. Jangan dicabut, orang lagi mulik dengerin ceramah Ustaz Ile. Jangan, tunda aja, tunda tuh. Kalau pengen dicabut juga, ntar aja pulang mulik. Di Ramadan kalau pulang. Ya Allah, ditunda umurnya, ajalnya, ya Pok. Alhamdulillah, pas mau pulang termalam gue mau tahajud, bangun, munajat sama Allah, lagi tahajud Israel nyamperin, ya Rob, lagi tahajud orangnya. Jangan orang lagi tahajud, tunda, ntar aja subuh. Di sholat subuh langsung niat, ya Allah ntar mau sholat duha sebelum masa. Tuh lagi sholat duha Israel nyamperin lagi, ya Rob lagi sholat duha dia. Lagi doain lakinya ngojek. Ya Allah, rezeki laki saya lagi ngojek. Kalau masih di atas langit turunin ngapa? Kalau masih di bawah bumi keluarin ngapa? Kalau masih dikit banyakin ngapa? Kalau masih jauh deketin ngapa? Kalau masih ada yang haram halalin ngapa? Boleh doa, ada ngapanya. Pas mau dicabut lagi sholat duha, ya Rob lagi sholat duha orangnya, tunda dah. Sian orang lagi ibadah, lu cabut ntar aja, panjangin lagi umurnya, biarin aku panjangin. Lah Israel laporan, ya Rob saya udah kelamaan dari malam, sampai pagi saya tungguin kagak dapat golean ini saya. Ya udah lu pindah-pindah, akhirnya merah po dia ke Cipondo. Israel datang lagi berempat-empatan di pos hansip, itu orang saudara semua, engkong cucu mantu sama anak akur banget, engkong kan dibantiin kartu sama cucunya, mati lu kok nggak punya 5. Engkau kan dikata mati diem aja, mati kok nggak punya 5. Engkau kan lagi mikir, Naid udah turun 5, yang 2 nutup nih cekik. Pas bantingin mati lo, Israel lewat. Makanya kita kok beruntung kita ngaji begini, meninggal juga husnul khotimah. Makanya kita kan gak tahu mati itu kan misteri. Makanya kong saya ngomong, lu jangan sombong jadi orang. Emang apa kong? Ntar lu bakalan mati. Manusia umurnya kagak banyak, cuma 7 tuh kata kong saya. Kok 7 kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, bener juga itu, hati-hati. Makanya kita nih lagi nyambung umur, kita silaturahim. Kalau nggak ada pengajian, jarang kita ketemu begini. Makanya di Indonesia nih kita kalau nggak ada umat Islam terutama Ahlus Sunnah wal Jamaah udah hancur negeri kita. Untungnya ada pengajian, kita kumpul, dakwah kita jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang-orang yang melaksanakan ajaran ulama-ulama NU, tahlilan, zikiran, yasinan, muludan, rajaban. Nih kumpul begini, bener bang? Kalau kita nggak kumpul begini ngeri, ibu. Bapak, kalau nggak ada pengajian, nih kita kumpul begini. Kenapa? Umat Islam mah jelas Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU jelas, di mana-mana baleho dipasang, bener kan? Hadirilah, dakwanya nggak tertutup, terbuka, bener?
Kita butuh ini yang mempererat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah. Ya kita umat Islam. Kalau nggak ada Islam hancur Indonesia, benar. Maka jangan pernah musuhin Islam, benar bang? Iya, harus ada kebebasan dalam bersuara. Makanya musuhnya begitu. Orang ngeritik jangan dianggap musuh. Kalau ngeritik dianggap musuh, berarti kapan kita mau dewasa? Berarti negeri kita belum merdeka. Benar bang? Silakan orang kritik sesuai dengan kode etiknya, nggak apa-apa orang kritik, bener kan? Iya ngeritik, cuman jangan harus ada aturannya kita ngeritik, bener kan? Ngeritik beda dengan menghina, ngeritik beda dengan menghina seseorangnya, bukan, tapi pemikirannya yang kita kritik, bener bang? Itu mestinya kita kompak bersatu, umat Islam jangan mudah diprovokasi. Sekarang banyak nih tukang kompor, bener kan? Niat medsos, tukang kompor banyak banget. Wah, ada aja. Itu buzzer-buzzer sial jangkalan semua, bang. Untuk memecah umat Islam, memecah belah. Apalagi sekarang, ini tahun politik, bulan politik rentan banget. Kita masyarakat udah dewasa, harus pinter. Kemarin kita nonton debat, ya begitulah. Itulah debat. Nggak benci dengan orangnya, tapi pemikirannya yang dikritisi dengan data-data semua. Jangan marah. Kita kayak orang PA. Yang kagak ngerti marah, bener. Pakai akal, jangan pakai nafsu. Orang debat, oh itu hebat. Tandanya apa? Demokrasi hidup di negeri kita. Orang debat, yang namanya debat ya kudu ada yang dibahas, bener kan? Kalau nggak ada yang dibahas, wah pemikirannya bagus semua, tiga-tiganya bagus, silakan wawasannya keluarin di situ. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu, oh calon pemimpin gua nih, oh dia bagus, oh dia bagus, oh dia kekurangan di sini. Kita sendiri yang bisa menilai. Makanya besok kita pilih yang terbaik menurut kita, bener? Ini saya bukan kampanye tapi sosialisasi bantuin KPU, biar supaya orang sadar sama negeri kita, sadar dengan hak kita, hak kewajiban politik kita sebagai warga negara. Gunakan 14 Februari, jangan lupa datang ke semua kita ke TPS. Umat Islam harus nyoblos bang. Kalau nggak nyoblos, rugi. Suara kita dimanfaatin mereka, orang yang nggak tanggung jawab. Bener kan? Salah ngomong begini saya? Enggak, ini sosialisasi. Kalau umat Islam golput, MUI udah bikin fatwa, orang Islam golput hukumnya haram. Makanya kita pilih untuk menentukan negeri kita terbaik, pemimpin-pemimpin ke depannya. Begitu musinya, ya bang? Iya, datang ke TPS, kita coblos sesuai dengan apa yang kita inginkan. Oh ini kriterianya begini, oh saya pilih. Itu hak Anda. Saya punya hak, Bapak Ibu punya hak. Saya nih ada, udah masuk nama saya Nur Fadilah, yang nggak ada di DPT. Saya punya diundang, ada suratnya, surat undangan, datang ke TPS, ngikut ngantri, bareng kita nyoblos. Kalau saya gunakan besok 14 Februari hak pilih politik saya datang ke TPS. Saya buka kertas suara, ada gambar capres, saya pilih, coblos aja nomor 1, itu saya. Bukan kampanye, itu saya. Itu saya. Lu jangan usil dengan pilihan gua. Saya mah terang-terangan fair aja. Saya pilih besok nomor 1, itu saya. Itu saya, itu saya, itu saya. Lu jangan benci sama pilihan gua, dan gua gak bakal benci apa yang lu pilih. Ini namanya demokrasi. Nggak usah diintimidasi dong orang milih, bener kan? Siapa aja silakan, jangan mengintimidasi, dipaksa-paksa, dikasih gocap 50.000 kok, 5 tahun sengsara kita. Bener kan? Iyalah, mahal harga diri kita sebagai manusia, bener bang? Pada umat Islam, suara kita mahal, jangan mau dijual dengan duit. Tawaran macam buat namanya tawaran, godaan, menggiurkan. Iya, tapi kita punya prinsip dalam hidup. Umat Islam harus punya prinsip. Makanya kita kepengen besok masing-masing beda boleh, marahan ya jangan. Beda boleh, marahan jangan. Saling menghargai, menghormati. Jadi enak kalau sama-sama dewasa. Kan adem dengan kita pemilu yang damai, bener kan? Pemilu yang aman, nggak ada gesekan. Biasa orang kita dilahirkan dalam perbedaan kok, bener kan? Emak bapak kita emang lain, emang sama, beda. Kalau beda, emak bapak kita beda, bener.
Ya kan? Dilahir dalam perbedaan. Yang namanya perbedaan bukan permusuhan. Beda boleh, marahan jangan. Kita pengen berbeda-beda. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indo. Itu komitmen kita buat negeri Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita besok gunakan hak pilih kita. Jangan pada golput. Kita kepengen semuanya damai, tentram. Yang namanya pesta musim 5 tahun musiman nih. Kampanye musiman, bener kan? Pemilu musiman. Yang namanya musim, ntar juga habis orang musim. Musim rambutan sekarang nih ya, besok ganti lagi musim duku, habis musim rambutan, datang lagi musim ini, namanya musim pasti habis. Tetap kita jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Alhamdulillah, apapun partainya, apapun pilihan kita semuanya, insya Allah kita rame kompak bersatu dalam apa? Dalam ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah, dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nih ngaji begini, kita ngaji kan enak, kumpul begini ngaji, ada Pak RT ngaji, Pak RW ngaji, ada aparat kita ngaji, bareng sama-sama kita ngaji. Insya Allah kalau bareng-bareng ngaji, kita bareng pinter, bareng-bareng jadi orang yang soleh, kita jadi orang yang baik. Perbaiki akhlak kita sama Allah, ibadah, biarin tetangga berdoyan ngaji, antepin, jangan usil. Tetangga berdoyan ke musola, jangan diaru-aruin. Mulut kita jangan orang hina, orang katain dong. Tumben bang, lu ke masjid, antepin aja. Orang baru belajar sholat, jangan diomelin. Zohor lambat-lambat dikit nggak masalah, 2:30 boleh. Asar 5:30 tancep terus. Maghrib nyambung sama Isya lanjut. Subuh jam 6 tancep terus. Besok baru diajarin pelan-pelan. Nabi gak sekaligus ngajarinnya. Basyiru wala tunafiru, gembirain orang, jangan ditakut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Rasulullah dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukannya mengejek. Alhamdulillah. Tuh, ngaji. Ilmu ibadah, kalau udah ilmunya enak. Ilmu bikin hidup jadi mudah. Orang ada ilmunya gampang. Saya ngomong begini nih di panggung, lagi duduk nih di bangku, yang di luar kedengeran saya ngomong. Kenapa? Karena ngomongnya pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi nih, sound system. Ini kalau kagak ada speaker lecet gorokan kok. Ini kan ilmu nih, ngomong pelan tapi yang jauh kedengeran. Ilmu teknologi jadi lebih mudah, orang ada ilmunya lebih gampang. Makanya ngecek sound kalau di lapangan tablik apa, saya cek dulu, tes bapak ibu yang di pojok sana kedengeran enggak? Ya berarti kedengeran. Orang dia ngomong kan PA itu jemaah ya. Saya lagi nanya, bener bu yang di sana kedengeran enggak pak? Enggak, ya berarti kedengeran. Termasuk ibadah ada ilmunya gampang. Tahun 50-60 engkong saya cerita berangkat haji ke Mekah 6 bulan bang, naik kapal laut doang 6 bulan. 6 bulan orang udah pada lupa, dia baru pulang, kan kelamaan. Tapi ada ilmu teknologi, pesawat terbang Jakarta Jeddah 9 jam sampai. Ilmu bikin hidup mudah. Orang ilmunya banyak salah naruh, diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Tadi ada kori nggak di sini? Ada nggak? Nggak ada kori. Kori suaranya enak, kiroatnya bagus. Boleh kori baca begitu. Kenapa? Ilmunya ada. Orang ada ilmunya, ilmu kiroat. Jim ngaji pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka. Boleh, ilmunya ada. Tapi ada tapinya, ketika jadi imam dalam sholat nggak boleh kori, bacanya kayak begitu pakai lagu panjang-panjang. Ini tentang kori internasional, jadi imam sholat baca Fatihah, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, kelamaan mam. Prosodan, ini orang punya ilmu salah naruh. Nggak boleh, biar kori internasional banget lagi jadi imam sholat kudu bacanya murotal. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Murotal. Ilmu salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya.
Ini pentingnya kita ngaji. Ilmu bikin mudah, seni bikin hidup jadi indah. Ada seninya hidup kagak kaku. Hidup jangan banget serius banget mentang-mentang jadi ustaz, serius banget. Ada teman saya serius banget jadi ustaz, kemana-mana bawa tasbih mulut jalan nunduk, terus malah zikir mulu. Ada cewek lewat jadi nunduk, astagfirullah. Ya, lu kaku banget hidup lu. Hidup aku udah ada seninya. Baca Quran pakai seni enak bang, seni tilawah enak didengarnya, kori ayang baca. Baca sholawat pakai seni enak, hadroh, marawis, ada ketimpring, rebana, enak lah. Coba baca sholawat kencang doang, agak ada lagunya, kurang resep. Salatullah, salamullah, ala toha, lah kaku gak? Kalau pakai hadroh, salatullah, salamullah, kan enak. Dan gitu loh, lagi viral tuh selamatan. Ya Allah po, enak seni. Adzan di musola di masjid, lagunya lah kaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, lo kaget orang. Kalau pakai seni kan enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seni. Janganlah salah lagu yang penting. Dia bocah kamu saya kok preman baru isap. Ada lagu dangdut dipakai. Malah ada maghrib itu kedengeran semua. Hayal sholat, hayal sholat, hayal falah, hayal falah. Allahu Akbar. Makanya seni enak. Hidup itu seni, ada seninya enak, nggak kaku. Waktunya ngaji, waktunya hiburan ya hiburan, nggak apa-apa. Saya aja sering hiburan kok. Saya mah di depan rumah saya ada saung tuh. Saya panggilnya teman saya main keyboard, aku mau nyanyi. Lo main keyboard situ, nyanyi aja joget-joget. Lah orang joget nggak dilarang, siapa yang larang? Mau disuruh kok ngaji Roma Irama yang nyuruh. Lah kok ngaji Roma Irama nyuruh dah. Joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Tak perlu sering-sering, tidak perlu, karena joget tak penting, bener kan? Tuh ngaji Oma ngomong begitu. Berjoget boleh saja, asal sopan caranya. Gembira boleh saja, asal tahu batasnya. Mari kita joget, 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 joget. Nah kok ngaji Oma yang nyuruh. Kalau mau salahin dia. Waktunya kita hiburan loh bang. Yang penting jangan berlebihan, bener kok. Banyak orang di kampung saya masih bang, orang hajatan datang ke rumah, Ustaz saya mengundang hajatan ini, mohon maaf nama Ustaz saya turut mengundang ya, saya tulis ya. Temen gue tanya, lu hiburan ngundang siapa hiburannya? Hajatan, undang dangdut. Oh yaudah gue pesan aja nih melu, kalau dangdut gue kagak ngelarang, silakan dangdutan. Cuman satu pesanan gue, pakaian artisnya yang beneran dikit, biar ketutup semua, kan enak pakai jilbab. Cici Paramida, Epi Tamala, kan enak tuh kalau nyanyi dia pakai jilbabnya cakep, kayak gamis, kan enak joget-joget nyanyi nggak ngapa-ngapa. Ini kadang-kadang aneh bang, suaranya tuh kagak enak. Tuh artis buat panggung tinggi, pakai rok buat bang, ketek loh deble, ketek ngablak semuanya ngablak, buat kaos buat ilah po, celananya kaos buat ilah roknya. Salon di depan gak angkat kakinya bu, bocah nonton juga. Kita juga risih ingatnya orang laki. Jangankan ya harusnya perempuan risih banget ya, kita ingat buset gitu amat cari duit. Bener bu? Iya, ini yang rusak citra dangdut, diomelin mau ngaji Oma. Ya enggak, dikoploin aja lagunya marah ya Roma Irama, apalagi pakai pakaian begitu, naik ke atas digerubulin saweran, masuk ke kukutangnya, najong buat amit-amit. Ini yang rusak. Bener bang? Hiburan kita kepengen semuanya ada, semuanya porsi-porsinya. Insya Allah akhlak kita baik kepada Allah, ibadah benerin. Yang kedua, perbaiki akhlak kepada sesama kita. Kenapa? Karena kita makhluk sosial.
Kita semuanya perlu, siapa dan betapapun kita perlu orang lain. Ayo jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. 5 jari beda semua, berbeda tapi kompak. Coba-coba makan pakai nampar pakai telunjuk agak sakit, bener kan? Ini kompak 5-5-nya, insya Allah. 5 jari ada simbol dalam bermasyarakat. Beda nama, beda bentuk, beda fungsi. Beda. Bisa, nampar bisa. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Ada Pak RT, ada Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Simbol kerjaan kalau sudah dijempolin pemerintah, cakep. Simbol orang kaya. Orang kaya simbolnya tunjuk. Kenapa? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Yang nunjuk rapi madrasah. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Wah, ditakut orang kita po. Nggak model lo. Iya, orang kaya duduk nih, kentut pret. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat. Sehat bapak, orang kaya. Coba yang miskin kentut sembarangan, abis dibully kita. Setan lu. Bangke bener lu, punya adab bener lu, kentut sembarangan aja lu. Tidak semua pikir kali, diusir kita. Makanya orang kaya simbolnya telunjuk. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? Simbol TNI Polri. Adanya di tengah. Kenapa? Jari yang paling tinggi jari tengah. Di tengah, ada yang di tengah netral. Kalau kemari kagak tuh. Ini TNI Polri ya Pak ya. Nih sini ada KPU, ada Bawaslu. Di sini adanya tengah-tengah netral. Okrai tengah-tengah. Nah, ini jari manis. Ini jari manis simbol anak muda. Kenapa? Masa muda, masa yang paling manis. Makanya simbolnya jari manis. Biar buntung tetap jari manis. Ya kan Po? Nah, ini kelingking, simbol kaum perempuan. Kecil tapi antem. Dan macam-macam sama perempuan, dharma wanita, the power of mama, kelingking. Kecil tapi antem. Laki biar gede kayak apapun ditelan sama dia. Dan macam-macam sama kelingking. Fleksibel, kemana aja masuk. Ya kan Mbak? Ke hidung masuk, ke kuping masuk. Di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak? Nah, disodokan pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Siang bola ayam ledes, ya kan? Masing-masing fungsinya. Alhamdulillah. Masing-masing fungsinya biarin, antepin. Tapi kan kerjasamanya kompak, alhamdulillah. Bersatu kita, insya Allah. Tapi ada kelemahannya 5 jari. Di mana-mana nih, bocah kalau main gundu, main keleci, main kereng tuh, kalau sweet kelingking ketemu sama jempol nih, ini yang kalah pasti jempol. Bener kan kok? Jempol tadi kan pejabat, kelingking perempuan. Jabatan kadang sering tunduk gara-gara kekuasaan, sering jatuh gara-gara siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi? Ibu Hawa lah yang rayu-rayu. Ayo ayam beb, mam tayang mam buah khuldi itu rayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan sih. Kalau perempuan, deh. Nabi Adam aja dia makan dirayu-rayu, akhirnya nyangkut di tenggorokan tuh dimakan buah khuldi. Maka bapak-bapak kaum Adam ada jendolannya di leher. Ini sejarah. Empok kalau nggak percaya ntar pulang, pegang leher laki empok, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah. Tuh, abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja. Bisikin bini kita, nah ini buah khuldi. Bukan bang, ini paya arang. Ibu tuh tawa mulu. Tuh kelingking bisa ngalahin jempol, tapi nggak selamanya menang. Tuh kelingking nggak duit, nggak ketemu telunjuk, baru kalah. Telunjuk orang kaya. Makanya empuan asal nyatim mbak, poplok aja udah dia. Bukan matre, bukan. Ini udah bawaan lahir. Itu mau udah bawaan lahir. Kodrat perempuan tuh mbak begitu. Bawaannya 3 lahir ke dunia: cemburuan, emosian, mata duitan. Cemburunya hilang, ada gurunya. Emosinya hilang, ada aja ustazahnya. Yang nggak hilang mata duitan mbak. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Iyalah, duit udah diumpetin di mana aja ketemu dia cari.
Itulah bini yang bisa nyari duit. Ya, duit apa ini umpetin? Duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lu. Masya Allah. Oh, kita kepengen kebersamaan, kompakan, kerukunan. Alhamdulillah. Nah, ini udah mulai pada bau besek, udah gelisah. Tuh, udah ketahuan atu aja pulang. Biar aja gue tandain, nggak apa-apa. Tinggal aja bang, semua atu pulang nggak apa-apa. Semua terus selama sampai 3 hari 3 malam sih ya. Ya, Masya Allah. Akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama, dan akhlak kepada alam. Artinya apa? Jaga alam kita, lestarikan alam kita, lingkungan kita. Musim penghujan datang, ya kan? Rapihin semuanya, bersihkan semua, agar supaya apa? Supaya nyaman dalam hidup kita bermasyarakat. Lestarikan alam kita. Alam sudah banyak yang gak bersahabat dengan kita. Gunung pada batu, angin kencang, puting beliung bang. Kalau putingnya doang mendingan, beliung, ada beliungnya. Ada lagi air banjir di mana-mana. Kita kepengen menjaga lestarikan lingkungan kita. Itulah kita berakhlak kepada alam, sehingga kita saling berakhlak kepada sesama, apalagi berakhlak kepada Allah. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang rahmatan lil alamin. Insya Allah kumpul bersama Rasulullah SAW dengan mengikuti jejak langkahnya, sunnah-sunnahnya. Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta terhadap sunnahku, dia orang yang cinta terhadap diriku. Cinta terhadap diriku, nanti dia akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah, minta sama Allah. Udah lapar banget, saya belum makan ya. Doain Mbak biar gemuk ya, gemuk bukan nanti lah jadi tolek. Tapi sebelum kita baca Fatihah, kita kemari saya kok nggak sendiri, tapi bawa rombongan, bawa produk. Produknya namanya madu, Mbak. Madu Bang Tile, madu dari Sumatera, madu murni. Saya punya teman di Sumatera, Jambi itu pohonnya banyak dia. Dia nanam pohonnya itu banyak, tapi isinya tuh madu, tawonnya banyak. Nah makanya dikirimlah ke saya, supaya apa? Saya yang kemari bukannya jualan. Enggak jualan Mbak, tapi ngajak Bapak Ibu supaya beli. Jadi oh sama dia, iya. Cuman lain aja bahasanya Bu ya. Cuman tapi bukan buat saya Ibu, bukan. Saya lagi ikhtiar, depan rumah ada 3.000 meter, saya lagi bebasin buat pesantren. Tapi sudah DP-in sih dah, alhamdulillah. Yang punya tanah mau dicicil. Makanya Ibu beli madu itu buat kesehatan imunitas, insya Allah. Karena madu murni, gak ada campuran sama sekali. Jadi alhamdulillah. Jadi kita bukan madu kaleng-kaleng, bukan. Ya Ayah Haji Oma udah langganan kok, tiap sebulan 37 liter. Bang Haji Akuri banyak lah tuh, teman-teman artis Siti Paramida banyak tuh, itu Nurjana banyak lah, macam-macam pada beli semua. Alhamdulillah langganan kita, ada testimoninya semuanya di IG-nya, lihat di situ. Saya kemari Ibu beli itu, insya Allah Bapak beli itu duitnya buat kesana ngelunasin, bukan buat saya. Makanya yang punya duit silakan beli, yang nggak punya duit boleh minjem sama temennya. Ya. Kalau minjem malu, cincin boleh, gelang boleh, nggak ngapa-ngapa. Ya, apa HP yang Bapak nusana dah. Ya. Insya Allah ada di salah setannya depan. Kita baca Fatihah, mudah-mudahan kita semua Allah kasih sehat walafiat, panjang umur, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah. Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Dan kita minta kepada Allah agar kita semua dipanjangkan umur dalam taat ibadah. Kita doakan pula anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah kasih ilmu yang manfaat. Kelak dijadikan anak-anak kita jadi anak yang solehin dan solehat. Doakan ibu bapak kita, keluarga kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, diampuni dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal kebaikannya. Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jannah. Doakan para pemimpin-pemimpin kita, para pelayan kita, pengayom kita, senantiasa diberikan kekuatan kesabaran dalam mengayomi kita, melayani kita, dan Allah berikan kekuatan kesabaran. Pemimpin-pemimpin kita dijadikan pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah dan sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Nanti ada guru kita yang memimpin doa. Doanya juga gak banyak, langsung doa makan. Ini aja yang bisa sampaikan. Banyak kurang, banyak kesalahan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC? Guru langsung ya. Guru Idris langsung doa.